Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Enrico terlebih dahulu untuk melanjutkan sedikit saja. Tadi kan sudah sempat disampaikan gitu beberapa poin penting yang mungkin kita harus perhatikan gitu. Apa yang sudah dicapai dalam KTT ASEAN, bagaimana ekonomi kawasan memanfaatkan begitu apa yang sudah disepakati dalam KTT ASEAN tahun ini. Tapi kalau kita bicara tantangan globalnya, tantangan global dan tantangan masa depan, apa yang kemudian bisa menjadi tantangan ke depannya agar kesepakatan ini kemudian tidak bisa diimplementasikan dengan baik? Ya, jadi kalau kita lihat kan ini sudah 3 tahun lebih setelah pandemi. Jadi yang terjadi adalah dislokasi supply dengan demand ini mengakibatkan era suku bunga tinggi itu menjadi suatu permanent fixture. Di tahun ini sudah terlihat dan ini akan terulang di tahun depan. Itu adalah baseline skenario kami. Dan apa yang terjadi pada saat pengetatan moneter itu akan terjadi 12 bulan ke depan, demand secara global akan turun. Tapi di kawasan ini, di ASEAN, monetary policy tidak seketat di Amerika, ataupun di Eropa, ataupun di United Kingdom. Yang notabene berarti masih cukup supportive terhadap domestic demand, permintaan lokal. Atau bagusnya lagi, permintaan regional. Makanya fokus terhadap negara-negara di kawasan ASEAN untuk saling menopang, itu akan menjadi sangat penting sekali guna menyanggah atau menopang pertumbuhan perekonomian di ASEAN. Dan kedua, itu tadi betul memang kita punya rivalitas. Tapi tren perdagangan kita terlalu banyak China-centric. Sehingga selalu merujuk ke situ tanpa kita lupa bahwa ada ruang gerak untuk intra-regional ASEAN trade. Tadi bagus sekali disinggung mengenai DEVA, lalu percepatan LCS. Itu betul sekali dan saya percaya Bu Sinta juga sangat mendukung ini. Supaya kita trade within ASEAN countries itu bisa memicu kita punya growth. Dan tidak melulu mengikuti siklikalitas pertumbuhan ekspor Tiongkok. Dan dengan melakukan itu, domestic demand dan breakage dari siklikalitas ekspor Tiongkok, pertumbuhan kita akan menjadi lebih broad base, lebih tinggi dan bisa lebih sustainable. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Edi bagaimana melihatnya Pak? Rivalitas antar dua ekonomi besar yang kemudian juga adalah mitra dagang penting untuk kawasan ASEAN untuk masing-masing negara. Sebenarnya bagaimana ASEAN menyikapinya ke depan? Apa itu termasuk yang dibicarakan? Pada prinsipnya semua negara di dunia itu trader countries, ya, semua berdagang. Nggak ada yang kemudian membuat untuk dirinya sendiri. Pasti ada yang diperdagangkan. Nah, oleh karena itu di ASEAN sekarang yang paling harus kita bangun cepat adalah economy integration. Makanya di dalam ASEAN itu ada High Level Task Force of Economic Integration. Itu kuncinya bagaimana kita mencari konektivitas. Karena di dalam ASEAN itu memiliki modalitas geografi strategis. Kita itu pertemuan dua samudra, pertemuan dua kontinen. Nah, dilewati 60% lebih dari transportasi laut yang melalui Selat Malaka dan lain-lain. Jadi dengan seperti itu, kuncinya adalah bagaimana membangun konektivitas. Ekonomi is about mobility. Tanpa mobilitas, komoditas tidak akan ada hasilnya juga. Nah, disitulah yang kemudian kita dorong. Bagaimana kawan-kawan anggota ASEAN itu memikirkan untuk membangun konektivitas antar kawasan. Jika mempertemukan semua sektor potensial di kawasan itu. Salah satunya tadi dengan digital ekonomi. Makanya Indonesia mendorong DEVA ini dilakukan perundingannya mulai tahun ini. Padahal biasanya dicari tahun istimewa 2025, 2030. Nah, kita buat itu dimulai supaya nanti segera di launching. Sehingga ini akan menjadi pedoman untuk ASEAN ketika kita juga nanti berkomunikasi dengan negara lain, sudah ada pedoman di ASEAN. Poin-poin apa yang akan dibahas di dalam kerangka? Pertama tentu standar. Ya, standar itu paling penting karena kita mempunyai perjanjian perdagangan bebas, kalau standarnya beda tetap aja nggak bisa connect sama compatibility-nya. Kedua adalah aturan mainnya. Kan kita tahu di negara ASEAN juga prinsip kebijakannya berbeda-beda. Nah, ini yang semua harus dipadukan, diharmonisasi. Mencari titik temunya di mana. Sehingga akhirnya yang diunggulkan di sini adalah keunggulannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Ya, tadi untuk menjembatani supaya kompetisi itu menjadi kompetisi yang saling produktif.
untuk bisa saling menyambung. Tanpa kompetisi juga nggak seru kan. Nah, jadi tetap harus ada kompetisi supaya ada produktivitas yang meningkat di situ. Oke, tapi kalau kita bicara soal mitra dagang dan juga soal investasi, kan persaingan itu kan juga ada misalnya bagaimana meraih investasi untuk masuk ke negara masing-masing gitu. Seberapa atraktif sebenarnya kawasan ASEAN untuk saat ini, Pak Enrico? Atau mungkin Pak Edi terlebih dahulu? Mungkin kita harus lihat faktanya. Faktanya intra-trade di dalam ASEAN itu dan intra-investmentnya itu belum signifikan. Nah itulah kenapa kita butuh economic integration. Nah kita memang perlu menggandeng mitra dialog negara lain untuk kemudian menjadi bagian dari ASEAN. Tapi di dalamnya sendiri ini harus nyambung. Artinya kalau satu negara membuat suatu perencanaan pembangunan, ya itu paling tidak bicara dong sama sebelahnya. Nah itu supaya apa? Terjadi integrasi. Sehingga biaya menyambungkan nanti tidak terlalu mahal. Biaya logistiknya menjadi tidak mahal. Pak Enrico, ada tambahan? Setuju. Jadi yang diperlukan kan memang suatu willpower ya untuk kita maju ke integration. Dan 2015 itu kita sudah resmi masuk di untuk kawasan ekonomi ASEAN EEC. Nah, tapi so far kalau kita lihat progresnya, memang lebih banyak itu kita lihat yang lebih menguntungkan untuk saya nggak salah. Tapi itu sebenarnya when we realize kalau kita bekerja sama dengan area relatif competitiveness kita dan kita sambung-sambungkan, lalu kita ekspor mungkin ke pasar global, itu sebenarnya the net benefit itu akan menjadi lebih besar. Ya, ini secara teori makro. Tapi memang tidak dapat disangkal bahwa kalau kita menuju seperti Uni Eropa contohnya, unifikasi fiskal, wah tentunya tidak akan bisa. Karena itu tidak luas. Nah itu saya kasih contoh. Nah jadi yang hal-hal itu kita harus tahu. Di mana kita bisa kerjasama, di mana totally independency of monetary policy atau fiscal policy tidak boleh disentuh. Nah, kita mulai dulu dari ruang digitalisasi nih yang sekarang kemudian digaung-gaungkan. Saya nanti akan beralih ke Bu Sinta dan juga Pak Haikal, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.